Jika kamu masih di sini, jika matamu masih menelusuri setiap kalimat ini, berhentilah sejenak. Ini bukan kebetulan. Tidak ada yang datang dalam hidupmu tanpa alasan. Terkadang, kata-kata menemukan kita tepat saat hati kita sudah siap menerimanya. Dan mungkin, saat ini, kamu sedang siap mendengar sesuatu yang dulu belum bisa kamu pahami. Stoicisme mengajarkan bahwa setiap peristiwa adalah undangan. Setiap momen menyimpan pelajaran yang tersembunyi di balik rasa takut dan kebiasaan lama. Dan bisa jadi, sekarang kamu sedang berdiri di ambang sebuah kebenaran. Kebenaran tentang dirimu sendiri, tentang keinginanmu akan kebebasan, tentang kekuatan tenang yang hidup di dalam pikiranmu. Sebelum melanjutkan, tuliskan kata "teguh" di komentar. Bukan untuk siapapun, tapi untuk dirimu sendiri, sebagai janji batin, sebagai tanda bahwa kamu siap menatap dirimu tanpa topeng. Pernahkah kamu dihakimi karena menginginkan lebih dari yang orang lain harapkan darimu? Pernahkah kamu membungkam pikiranmu sendiri karena terasa terlalu berani, terlalu dalam, terlalu pribadi? Stoicisme mengingatkan kita bahwa ketidaknyamanan bukan musuh. Ia adalah tempat penempaan. Di sanalah karakter ditempa dan jiwa menjadi kuat. Hari ini kita akan memasuki ruang yang tak terlihat oleh mata. Bukan ruang dari batu, tetapi ruang kesadaran. Di sanalah kekuatan sejati seorang wanita berdiam. Wanita yang mengenal dirinya sendiri. Bukan yang sekedar memainkan peran, tetapi yang hidup dalam kesadaran. Ada satu kebenaran yang jarang diakui. Keinginan sejati seorang wanita tidak selalu selaras dengan ekspektasi dunia. Kekuatan dirinya bukan terletak pada penampilan atau kepatuhan, melainkan pada hubungan yang dalam antara pikiran dan jiwa. Pada kemampuannya merasakan dan memahami secara bersamaan. Ada dua momen yang mampu mengubah segalanya. Yang pertama, ketika kita merasa benar-benar dilihat. Yang kedua, ketika kita merasa benar-benar hidup. Bukan sekedar diperhatikan, tetapi dipahami. Bukan sekedar ada, tetapi dibangkitkan. Saat seseorang mampu menghadirkan dua perasaan itu, janji dan kata-kata menjadi tidak penting. Kehadirannya sendiri sudah cukup. Keinginan wanita tidak lahir dari tubuh. Ia muncul dari pikiran, dari jeda yang tenang, dari tatapan yang bertahan 1 detik lebih lama, dari keheningan yang penuh makna. Itu halus, hampir tak terlihat, namun jauh lebih kuat daripada demonstrasi yang berlebihan. Kami tidak mencari kebisingan, kami mencari kedalaman. Bukan tekanan, tetapi kecerdasan emosional. Bukan kontrol, tetapi kehadiran yang tulus. Terkadang diam membangkitkan lebih banyak daripada pidato panjang. Karena bukan hanya apa yang dikatakan yang penting, tetapi bagaimana seseorang hadir. Bagaimana ia duduk di sampingmu. Bagaimana ia mendengarkan. Bagaimana energinya tidak memaksa, tetapi menenangkan. Kekuatan sejati terletak pada pengendalian diri. Dan dari sanalah misteri lahir. Bukan permainan, bukan sikap dingin, tetapi ketenangan batin yang stabil. Seiring waktu, tubuh berubah, tetapi persepsi juga berubah. Intuisi menjadi lebih tajam, keinginan menjadi lebih selektif. Ilmu menyebutnya kimia. Kita merasakannya sebagai alkimia. Ketika seseorang melampaui batas tak terlihat itu bukan kebetulan. Itu adalah resonansi. Terkadang tubuh tampak tenang, tetapi jiwa menyala. Dan setelah momen kedekatan, keheningan bukanlah jarak. Itu adalah proses. Jiwa sedang mengolah pengalaman, mengubahnya menjadi kenangan yang abadi. Bagi sebagian orang, semuanya berakhir saat tindakan selesai. Namun bagi wanita, seringkali di sanalah kedalaman dimulai. Pelukan yang sadar bisa meruntuhkan tembok yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena ketika rasa aman bertemu dengan keinginan, lahirlah kesetiaan yang sulit dijelaskan. Keinginan tidak selalu ingin menguasai. Terkadang ia ingin percaya. Namun kepercayaan hanya tumbuh di tempat tanpa rasa takut. Seorang wanita menyerahkan dirinya bukan karena dipaksa. Ia terbuka ketika ia merasa jiwanya aman. Ketika ia bisa menjadi terang dan gelap sekaligus, tanpa dihakimi.
Itu bukan kelemahan, itu adalah kekuatan. Bahasa tak terlihat dari keinginan hidup dalam detail kecil. Pada pupil yang melebar. Pada napas yang berubah ritme. Pada gerakan halus yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang benar-benar hadir. Orang yang dangkal hanya melihat tubuh. Orang yang dalam melihat semesta. Pikiran wanita bukan labirin. Ia adalah alam semesta yang luas. Namun peta rahasianya hanya terbuka bagi mereka yang tidak takut pada keheningan. Kuncinya bukan benda, tetapi perhatian, niat, kelembutan, tatapan yang seolah menghentikan waktu. Tubuh bisa menua, tetapi jiwa terus mencari api. Dan api itu tidak dinyalakan oleh tergesa-gesa, melainkan oleh kesadaran. Kita sering mengingat bukan intensitasnya, melainkan keheningan yang penuh makna, jeda yang memperpanjang rasa, momen ketika kita benar-benar dipahami. Keinginan wanita bukanlah kebisingan, ia adalah ritme, ia adalah penantian. Dan seringkali, antisipasi lebih kuat daripada tindakan itu sendiri. Pada akhirnya, seorang wanita memberikan dirinya bukan karena kewajiban. Ia melakukannya ketika ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa rasa takut. Di sanalah kekuatan sejati lahir. Saat pikiran, jiwa, dan tubuh berbicara dalam satu bahasa yang sunyi. Jika kamu masih di sini, jika matamu masih menelusuri setiap kalimat ini, berhentilah sejenak. Ini bukan kebetulan. Tidak ada yang datang dalam hidupmu tanpa alasan. Terkadang, kata-kata menemukan kita tepat saat hati kita sudah siap menerimanya. Dan mungkin, saat ini, kamu sedang siap mendengar sesuatu yang dulu belum bisa kamu pahami. Stoicisme mengajarkan bahwa setiap peristiwa adalah undangan. Setiap momen menyimpan pelajaran yang tersembunyi di balik rasa takut dan kebiasaan lama. Dan bisa jadi, sekarang kamu sedang berdiri di ambang sebuah kebenaran. Kebenaran tentang dirimu sendiri, tentang keinginanmu akan kebebasan, tentang kekuatan tenang yang hidup di dalam pikiranmu. Sebelum melanjutkan, tuliskan kata teguh di komentar. Bukan untuk siapapun, tapi untuk dirimu sendiri, sebagai janji batin, sebagai tanda bahwa kamu siap menatap dirimu tanpa topeng. Pernahkah kamu dihakimi karena menginginkan lebih dari yang orang lain harapkan darimu? Pernahkah kamu membungkam pikiranmu sendiri karena terasa terlalu berani, terlalu dalam, terlalu pribadi? Stoicisme mengingatkan kita bahwa ketidaknyamanan bukan musuh, ia adalah tempat penempaan. Di sanalah karakter ditempa dan jiwa menjadi kuat. Hari ini kita akan memasuki ruang yang tak terlihat oleh mata. Bukan ruang dari batu, tetapi ruang kesadaran. Di sanalah kekuatan sejati seorang wanita berdiam. Wanita yang mengenal dirinya sendiri. Bukan yang sekedar memainkan peran, tetapi yang hidup dalam kesadaran. Ada satu kebenaran yang jarang diakui. Keinginan sejati seorang wanita tidak selalu selaras dengan ekspektasi dunia. Kekuatan dirinya bukan terletak pada penampilan atau kepatuhan, melainkan pada hubungan yang dalam antara pikiran dan jiwa. Pada kemampuannya merasakan dan memahami secara bersamaan. Ada dua momen yang mampu mengubah segalanya. Yang pertama, ketika kita merasa benar-benar dilihat. Yang kedua, ketika kita merasa benar-benar hidup. Bukan sekedar diperhatikan, tetapi dipahami. Bukan sekedar ada, tetapi dibangkitkan. Saat seseorang mampu menghadirkan dua perasaan itu, janji dan kata-kata menjadi tidak penting. Kehadirannya sendiri sudah cukup. Keinginan wanita tidak lahir dari tubuh. Ia muncul dari pikiran, dari jeda yang tenang, dari tatapan yang bertahan 1 detik lebih lama, dari keheningan yang penuh makna. Itu halus, hampir tak terlihat, namun jauh lebih kuat daripada demonstrasi yang berlebihan. Kami tidak mencari kebisingan, kami mencari kedalaman. Bukan tekanan, tetapi kecerdasan emosional. Bukan kontrol, tetapi kehadiran yang tulus. Terkadang diam membangkitkan lebih banyak daripada pidato panjang. Karena bukan hanya apa yang dikatakan yang penting, tetapi bagaimana seseorang hadir. Bagaimana ia duduk di sampingmu, bagaimana ia mendengarkan, bagaimana energinya tidak memaksa,
tetapi menenangkan. Kekuatan sejati terletak pada pengendalian diri, dan dari sanalah misteri lahir. Bukan permainan, bukan sikap dingin, tetapi ketenangan batin yang stabil. Seiring waktu, tubuh berubah, tetapi persepsi juga berubah. Intuisi menjadi lebih tajam, keinginan menjadi lebih selektif. Ilmu menyebutnya kimia. Kita merasakannya sebagai alkimia. Ketika seseorang melampaui batas tak terlihat itu bukan kebetulan. Itu adalah resonansi. Terkadang tubuh tampak tenang, tetapi jiwa menyala. Dan setelah momen kedekatan, keheningan bukanlah jarak. Itu adalah proses. Jiwa sedang mengolah pengalaman, mengubahnya menjadi kenangan yang abadi. Bagi sebagian orang, semuanya berakhir saat tindakan selesai. Namun bagi wanita, seringkali di sanalah kedalaman dimulai. Pelukan yang sadar bisa meruntuhkan tembok yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena ketika rasa aman bertemu dengan keinginan, lahirlah kesetiaan yang sulit dijelaskan. Keinginan tidak selalu ingin menguasai. Terkadang ia ingin percaya. Namun kepercayaan hanya tumbuh di tempat tanpa rasa takut. Seorang wanita menyerahkan dirinya bukan karena dipaksa.